Hakim telah memeriksa itu semua. Yang artinya pemeriksaan terhadap ekstraksi yang disebutkan mereka itu menurut saya itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh hakim dan hakim menganggap tidak ada persesuaian di antara alat bukti yang lainnya sehingga itu tidak dijadikan patokan oleh hakim gitu. Terlebih, ekstraksi percakapan tidak memiliki data digital forensik. Lihat dulu itu hasil dari mana. Kalau hasil itu kan kalau berbicara ekstraksi berarti kan berbicara handphone. Berbicara handphone berarti berbicara bukti digital. Nah, sesuai dengan Perkapolri nomor 10 tahun 2009, apabila memang bukti yang diambil dari bukti digital itu harus ada digital forensik terlebih dahulu agar bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Nah, kita juga nggak tahu itu handphonenya siapa. Yang diekstrak itu kan kata mereka, kami menduga itulah nomor teleponnya Pina gitu. Bahkan, hasil penelusuran Pitra mengungkapkan bahwa nomor HP yang ada bukanlah nomor Vina. Berdasarkan penelusuran saya, bukti ekstrak yang mereka sampaikan itu bukan atas nama Pina. Oh, jadi kalau dari hasil penelusuran Abang itu nomor siapa Bang yang komunikasi itu Bang? Itu berdasarkan hasil penelusuran yang telah saya trace itu atas nama Rizky AWK di situ. Jadi saya tantang mereka, siapa yang bisa membuktikan itu nomornya Pina? Kan tidak ada, karena si Mega aja saya tanya, benar nggak nomor Pina ini? Dia nggak tahu. Namun, untuk nomor Mega, Pitra akui benar. Tapi kalau nomornya si Mega itu benar, namanya Mega di sini. Ekstraksi percakapan yang diperkuat oleh kehadiran saksi Widi dan Mega juga dibantah oleh Pitra. Kalau menurut saya mereka ini lagi menghayal. Pendapat saya mereka ini lagi menghayal karena mereka sangat ingat betul 8 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia bisa mengingat peristiwa 8 tahun yang lalu, apalagi kata-kata SMS-nya lengkap gitu loh. Nah, padahal dia sendiri tidak mengetahui nomor teleponnya dan dia tidak mengetahui nomor telepon Pina. Kan hal yang janggal. Nah, terus yang BBM dia tahu nggak dia itu siapa? Karena aneh juga, ada pertanyaannya ini siapa gitu loh. Di sini kan ini siapa gitu. Komunikasi nanya ini. Iya, ini siapa? Dia aja nggak tahu ini siapa. Kita nggak tahu ini nomor pelaku atau bukan. Kan ini siapa? Sih jelasnya. Ini siapa gitu. Jadi ada orang masuk nanya lagi dia siapa. Berarti tidak kenal atau tidak ke-save nomornya. Loh iya, makanya ini nggak bisa jadi patokan gitu loh. Bila ekstraksi percakapan dinilai tidak kuat, lalu bagaimana dengan temuan kuasa hukum Edwin Partogi tentang hasil ekshumasi? Yang pertama, bilang sama kuasa hukumnya itu agar dia merenung dulu dan lebih banyak dia mendalami pokok materi yang sebenarnya itu. Karena menurut saya itu dia ini asbun aja, banyak omong kosong gitu yang disampaikan dia. Kepada kami, Pitra juga menunjukkan surat hasil ekshumasi Vina. Jangan ngaco dia gitu loh. Artinya dia ini asal-asal ngarang cerita aja deh. Lalu apa tanggapan Pitra tentang ucapan Edwin Partogi yang mengatakan pengadilan tidak menggunakan berkas P21 selama persidangan? Kalau seumpamanya berkas itu yang data yang mereka sebut itu nggak ada dalam berkas perkara, nggak mungkin bisa mereka peroleh. Mereka aja kan sudah mengakui. Mereka dapat dari percakapan itu yang katanya itu terduga Pina itu dari berkas perkara. Artinya apa? Sudah dilimpahkan ke pengadilan itu. Dan itu bukanlah novum. Dan itu bukan bukti baru karena ada dalam suatu ketentuan berkas perkara. Itu kan ada tahap-tahapannya. P19, P21, P23, 28 dan lain-lainnya. Itu kan dari proses transisi penelitian dari polisi ke kejaksaan sehingga dilimpahkan kejaksaan ke itu. Nggak apa-apa mau mereka bilang P18, P17, karang-karang aja gitu. Tapi pertanyaannya kan sudah masuk dalam berkas perkara. Saya kira mau dia P100 juga dibilang dia itu, tapi sudah ada dalam berkas perkara, apalagi mau di-PP-kan mereka. Menurut Pitra, kuasa hukum terpidana tidak menguasai materi persidangan.
Ya justru kalau memang dia nggak ahli dalam membela kliennya, jangan salahkan polisinya dong gitu loh. Salahkan dirinya yang kurang ahli gitu aja. Menjelang sidang PK 6 terpidana, menurut Pitra, kuasa hukum tidak memiliki novum baru karena semua bukti yang diberikan sudah ada di berkas perkara. Nggak ada novum di situ. Iya. Jadi Kalau berbicara ekstraksi data, itu sudah dalam berkas perkara. Yang dikatakan novum itu sebagaimana pasal 263 ayat 2 KUHP adalah bukti baru ataupun keadaan baru yang sama sekali tidak ada di dalam berkas perkara atau belum pernah diperiksa di persidangan. Ini berarti helm ini kalau dari depan ternyata kondisinya cukup parah ya, Frans? Hancur ya? itu. Hancur ya? Sampai ya agak panjang itu yang hilang. Bongkar bukti, bongkar saksi. Di tengah upaya kuasa hukum 6 terpidana dalam mencari bukti sebagai amunisi jelang sidang PK, orang-orang yang dulu takut berbicara kini mulai berani bersuara. Franciscus Marbun, teman sekaligus pemilik helm yang digunakan Eki saat kejadian, lalu membeberkan fakta sebelum kejadian. Tahu kabar almarhum kecelakaan gitu kan, maksudnya terjadi laka lantas gitu kan, itu sekitar jam 11.30 12-an deh kayaknya. Infonya dari mana? Itu dari status BBM itu dulu, dari status BBM teman-teman gitu kan. Dan di situ saya komentarin tuh statusnya gitu kan, saya komentarin, terus lihat kalau nggak salah dikirimin foto almarhum yang di jembatan. TKP? Ya, sempet tadinya mau ada pikiran mau langsung ke, soalnya dari Warpat itu kan ke TKP yang di jembatan itu kan satu jalur gitu kan. Taunya dapat informasi tuh udah Eki udah dibawa ambulan sama Vina, dan Eki sudah mati di tempat. Almarhum langsung masuk ke ruang mayat. Di depan ruang mayat itu ada helm yang dipakai almarhum punya saya yang dipinjam, sepatu saya yang dipinjam almarhum Eki, sama heelsnya Vina. Nah setelah itu, habis itu saya langsung pas saya sempat foto juga helmnya gitu kan. Saya lihat keadaannya udah bau darah banget gitu kan helmnya. Sama ngelihat sepatunya saya yang dipinjam almarhum, bener juga sepatu saya gitu kan.